Bertemu lagi dalam podcast Kupas Tuntas. Dan di studio kita kali ini kedatangan tamu-tamu istimewa, tamu-tamu luar biasa. Ada Bapak Sutono, Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Lampung, dan Bapak Donald Hariseotang, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Digital dan Ekonomi Kreatif. Betul ya Pak ya? Iya. Sangat pengucapan ini Pak. Oke, bulan Juni ini buat PDIP bulan yang sangat istimewa. Istimewa karena berkaitan dengan satu sosok besar, sosok Bung Karno, dan diperingati sebagai bulan Bung Karno oleh PDIP. Bisa Bapak jelaskan nggak, bulan Bung Karno itu apa sih? Oh ya, jadi Rizky ini surah alhamdulillah saya senang diundang di tempat ini yang luar biasa. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua, bulan Juni ini kita kenal di Partai PDI Perjuangan atau Masyarakat Indonesia bulan Bung Karno. Karena mengapa di bulan Juni ini kita ada kegiatan yang sangat monumental untuk kita semua. Bung Karno itu menggani Pancasila, menyampaikan Pancasila itu di 1 Juni. Makanya sekarang diperingati sebagai hari lahir Pancasila 1 Juni. Bung Karno itu lahir juga di dunia ini pada 6 Juni. 6 Juni lahir. Dan Bung Karno meninggal dunia wafat di 21 Juni. Nah, oleh karenanya, oleh PDI Perjuangan dinamakan bulan Bung Karno. Nah, oleh karenanya bulan Bung Karno ini diperingati dengan sebanyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh partai, baik itu mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan sampai cabang dalam hal ini kabupaten kota. Ini kurang lebih kenapa dimanai bulan Bung Karno. Nah, yang sudah kita lewati sekarang untuk PDI Perjuangan adalah diawali dengan hari lahir Pancasila upacara. 1 Juni lalu. Setelah upacara ada kegiatan yang lain. Itu. Nah, nanti juga akan ada kegiatan lanjutan. Nah, kita maksimalkan kalau tahun ini bulan Bung Karno ini puncaknya nanti diadakan tanggal 24 Juni. 24 Juni untuk level nasional di Jakarta. Di Jakarta ini dalam rangka hal yang sangat penting, semua satuan tugas, semua pengurus inti, kader di Gelora Bung Karno. Itu tanggal 24 Juni yang direncanakan totalnya bisa hadir 100.000 Se-Indonesia. Lampung. Nah, untuk Lampung, dalam bulan Bung Karno ini ada event yang lain. Event yang lain itu nanti kita ada sarasian, lomba karya menulis, termasuk lomba masakan kuliner non-beras. Dan nanti Pak Donald Hariseotang sebagai ketua akan menjelaskan apa saja. Tapi poinnya bahwa peringatan ini momentum sejarah yang baik. Dan saya ingin menyampaikan kepada pemirsa di podcast ini atau pendengar atau pemirsa segala macam atau kita semua, yang sangat fundamental bulan Juni ini adalah lahirnya Pancasila. Kalau Pancasila, kita semua mudah mengakui bahwa yang menggali, yang melontarkan nama Pancasila Bung Karno. Nah, Bung Karno meyakini bahwa untuk mempersatukan Republik ini nanti merdeka dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan keyakinan Bung Karno untuk mempersatukan Republik Indonesia dengan Pancasila itu diyakini dari hatinya, bonding dengan beliaunya. Dan keyakinan ini dituangkan supaya ideologi Pancasila bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga negara-negara Asia Pasifik. Dan beliau akhirnya menyatukan pada tahun 1955 itu ada konferensi Asia Afrika. Pancasila ada satuan terjadi Dasar-Sila Bandung. Itu terjadi. Nah, kemudian ideologi Pancasila bahwa bersatunya negara-negara ini berkembang sampai di PBB. Ini dokumen sejarah menyatakan pada sidang umum di PBB tahun 60, Bung Karno menyampaikan pandangan tentang Pancasila itu. Pancasila itu belum berpandangan bahwa kita jangan kasarnya, kita jangan turut arus blok barat, blok timur. Waktu itu terjadi perang dingin antara Amerika sama Rusia, Soviet. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi jangan arus blok banget. Dan dia ada mendirikan
akhirnya terjadilah KTT non-blok. Setelah pidatonya Bung Karno tahun 60, tahun 61 terjadilah KTT non-blok pertama. Itu gagasan murni Bung Karno. Nah, kembali kita bahwa supaya generasi muda tidak lupa, 1 Juni oleh PDI Perjuangan dicanangkan bulan-bulan. Oke, sebelum saya masuk ke masalah kegiatan nanti ke Pak Donald, sini ada sedikit pertanyaan yang agak di luar sih Pak. Saya pengen minta komentar Bapak-Bapak ini, sosok Bung Karno itu seperti apa sih menurut Pak Sutono sama Pak Donald? Dari Pak Donald aja dulu deh. Oke, jadi menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Pak Sutono, itu bulan Bung Karno diperingati oleh PDI Perjuangan di seluruh struktur tingkatan partai, mulai dari DPP sampai struktur paling bawah. Paling rendah. Bahkan kita juga punya yang namanya Badan Sayap Komunitas Juang, gitu ya. Jadi bulan Bung Karno itu mulai dari tanggal 1 Juni sampai berakhir bulan Juni, gitu. Juni itu sampai tanggal 30. Berarti dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30. Tadi Pak Sekretaris sampaikan, tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila ini kan yang digali oleh Bung Karno. Maka kemudian itu menjadi libur nasional. Tanggal 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Kemarin kita di semua tingkatan partai di Provinsi Lampung, baik DPD maupun DPC, kita mengadakan kegiatan upacara, ya Pak ya. Lalu rangkaiannya itu, kemarin kita buat juga lomba, tidak hanya upacara. Setelah upacara kita buat itu lomba pidato. Pidato melibatkan baik itu fungsionaris yang DPD maupun fungsionaris yang DPC, bahkan PAC, ranting, anak ranting, termasuk tadi dengan badan dan komunitas juang gitu. Kenapa kita betul-betul mengadakan berbagai kegiatan selama bulan Bung Karno? Kita selalu memperingati bulan Bung Karno. Seperti kembali lagi pertanyaan tadi Bung Rizky, karena Bung Karno ini menjadi inspirasi kita. Semua orang internasional bahkan. Iya. Beliau sebagai seorang proklamator ya, yang kemudian membangun pondasi daripada bangsa ini ya, yang kemudian menemukan Pancasila tadi sebagai pemersatu kita semua, beragam suku, agama, ras dan budaya. Beliau meletakkan pondasi dan pemikiran-pemikiran besar untuk kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi yang ada saat ini ya, termasuk kita di PDI Perjuangan ya. Ini kita melanjutkan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran besar beliau, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Rizky ya, tidak hanya menjadi idola kita saja di dalam negeri, tapi juga luar negeri, gitu ya Pak Sekretaris ya. Bahkan nama beliau itu diabadikan di Afrika Selatan kalau nggak salah, jadi nama jalan kalau saya nggak salah ya Pak, benar ya? Di beberapa negara. Iya, kan? beberapa negara. Nah, kalau Pak Sekretaris menilai sosok Bung Karno ini seperti apa? Ya, kalau saya masih dengar pidato-pidatonya, karena saya di generasi Bami Mafuwan. Oh, iya. Masih sempat dengar ya Pak? Generasi baby boomers ya Pak ya. Saat itu ya. Kalau pidato, kalau zaman dulu kan di RRI. Iya, satu kanal aja. Kebetulan saya sendiri senang membaca tokoh-tokoh. Jadi beliau itu orang luar biasa, sosok yang pemersatu dan ilmuwan. Karena salah satu membaca buku tidak ada yang bisa nyanyi gede. Dokumentasi sejarah, beliau baca sekali dokumen banyak buku. Di penjara pun baca buku. Jadi pemikirannya sangat luas karena memang banyak membaca. Dulu nggak ada Google kan, tapi tidak ada Google. Nah, dari itulah beliau punya referensi banyak. Kemudian memang orator pemersatu betul, kalau pidato menggelora dan gitu kita mendengarkan aksi beliau pidato saya sudah bisa mendengarkan. Poin penting bahwa sangat yakin sekali ada alat pemersatu Pancasila ini, dan beliau yakini ini menjadi dasar kita. Bung Karno sendiri mengajarkan, saya baca
di ke depan. Jadi Bung Karno sosok yang sangat visioner. Itu saya paham saat beliau meletakkan batu pertama Fakultas Pertanian UI. Pidatonya itu kalau dibaca sekarang Masih relevan. Itu bukti visionernya. saya mengalami seorang pertanian. Bayangkan tahun 53 beliau pidato meletakkan posisi fakultas itu. Dia ngomong tentang pangan makanan rakyat harus diperhatikan, ini menjadi hidup matinya bangsa. Itulah yang menjadi pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang saya. Baik itu tentang politik, ekonomi, dan menguasai materi. Itu di sini. Jadi sosok pribadi ya saya kesan beliau seorang ilmiah tetapi seorang yang negarawan yang bisa memberikan semangat. Karena saat itu semangat penting. Situasi kayak gitu kan, semangat mempersatukan itu. Jadi memang pada zamannya lainnya. Dan inspirasinya sampai sekarang banyak bidang mendalami. Karena saya pribadi bidang pertanian, saya membaca dokumennya ternyata visionernya telah pertanian sangat tinggi. Bahkan quote-quote-nya sampai sekarang kan masih relevan. Contoh yang bermimpilah setinggi langit, bila kamu jatuh di antara bintang-bintang gitu ya kan. Jadi luar biasa gitu. Kalau sekarang ini kita sudah melewati berbagai kepemimpinan ya. Kalau sedikit di luar konteks bulan Bung Karno, ada nggak sih sosok yang sebenarnya bisa kalau menyamai mungkin terlalu berlebihan lah, mendekati sosok seorang tokoh besar ini, Putra Sang Fajar julukannya. Ya paling mendekati kalau secara nasional ada nggak kalau menurut bapak-bapak? Ya kalau mungkin totalitas mungkin tidak ya. Bung Karno pemimpin yang sangat tegas dalam ideologi. Wah itu tidak ada. Nggak ada lawan itu, Pak. Itu nggak boleh. Kalau masalah ideologi beliau tegas. Kemudian berani ngambil keputusan. Beliau posisinya kalau ngambil keputusan ya enak. Memang sosok-sosok yang tipologi lah. Kalau kita lihat dokumen foto-fotonya, Bung Karno tuh gendong anak kecil, datangi orang di pinggir jalan. Ya kan beliau kan dekat dengan rakyat dan beliau juga yang menemukan, jangan lupa kata-kata marhain itu ya kan, kaum tani, buruh, nelayan gitu. Itu tandanya beliau dekat dengan rakyat. Ini apa namanya yang mulai mengikuti jejak beliau seperti Pak Jokowi lah. Nah ini seperti Pak Ganjar juga gitu ya. Masuklah Dekat dengan rakyat. Iya. agak sedikit colong ya, Pak. Nanti kita masuk ke situ, Pak. Tapi kita fokus ke bulan Bung Karno-nya. Sekarang dari beberapa kegiatan tadi ya, sudah ada tadi lomba pidato, kemudian tadi juga ada lomba karya menulis. Ini sebenarnya kegiatan ini terafiliasi secara nasional atau memang kegiatan di masing-masing DPD atau DPC gitu, Pak? Nah, jadi kegiatan ini rangkaian kan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah ini terserah di masing-masing tingkatan ya, tapi di masing-masing tingkatan ini mereka itu wajib menyelenggarakan kegiatan selama bulan Bung Karno. Tinggal nanti kreativitasnya masing-masing. Diserahkan ke masing-masing. Tapi yang memang rutin dikerjakan seperti tadi ada upacara, ada festival, apa namanya itu kuliner Nusantara ya seperti kita buat seperti disampaikan Pak Sekretaris tadi, nanti tanggal 30 kita ada festival memasak non beras gitu, di luar beras gitu ya. Lalu setelah itu nanti kita mengadakan kegiatan sarasehan, diskusi dengan melibatkan nanti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda gitu ya kan. Nanti kita akan diskusi terkait dengan sesuai dengan tema kita Rakernas kemarin gitu ya. Apa namanya itu, negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu kita juga buat juga lomba menulis, sama seperti tema di lomba kemarin kita mengadakan pidato, Kepalkan Sayap Persatuan untuk Indonesia Raya. Nah lomba menulis ini melibatkan semua komunitas, jurnalis, nanti teman-teman Kupas Tuntas juga boleh, harus ikut ini, ikut menulis, ya kan? Terus mahasiswa, pelajar, masyarakat umum. Nah ini semua lapisan masyarakat kita sentuh, ya kan? Kita sentuh, kita ajak, kita berdiskusi bagaimana kita membangun, sama-sama membangun bangsa dan negara ini
supaya semakin baik lagi ke depannya. Sebagaimana memang yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, diantaranya oleh Bung Karno. Bung Karno ini intinya kegiatan bulan Bung Karno ini mengingatkan sosok Soekarno. Makanya ada kegiatan beberapa Bung Karno, Bung Karno. Sosok Bung Karno ini ada yang kita tampilkan. Untuk anak muda kan nggak kenal mungkin. Ini kita tahu bulan Bung Karno ada kegiatan dalam rangka bulan Bung Karno. Bung Karno sebenarnya nanti kan nanya Bung Karno siapa. Jadi kalau orang membuat sejarah, kalau orang suka baca buku, dari Rizky, saat Bung Karno itu di penjara tahun 30 di Bandung, mau keluar kan dulu zaman dulu kan ada temannya datang dulu. Mungkin 1 bulan lagi akan keluar, temannya itu ada yang mau ngirim surat, ngirim surat, wah nanti Bung Karno akan dijemput oleh banyak orang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Bung Karno punya empati sangat tinggi, sampai dia menulis itu teman-teman nggak usah jenguk. Nah, kita ini masih negara lagi miskin, artinya lagi susah. Jadi teman-teman jangan nggak usah jual tanah, jual apa untuk datang. Disurati oleh Bung Karno melalui temannya. Nggak usah dirayakan sampai ke saya kuat. Lebih baik dihemat, ditabung. Nah, itu pemikiran Bung Karno. Dia tahu bahwa dia punya empati sangat tinggi. Dia nggak mau berboya-boya karena negara kita sing berjuang. Nah, tentang sosok Bung Karno itu mesti dikenal oleh masyarakat. Bagaimana sampai memikirkan seperti itu. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengingatkan lagi, tapi juga bagaimana ajarannya itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada sekarang, gitu ya kan? Karena beliau kecintaannya dengan bangsanya, negaranya luar biasa. Semua hidupnya itu didedikasikan memang untuk bangsa dan negaranya, gitu. Dan saya termasuk yang mengikuti proses lahirnya Pancasila itu Pak, dari ND itu, termasuk yang membaca proses itu. Dia bertemu dengan tokoh agama di sana, lahirnya sila pertama, luar biasa memang. Luar biasa. Menggali sekali. Lewat sebuah perenungan dia bisa menggali Pancasila, itu luar biasa. Oke, bulan Bung Karno ini puncaknya nanti 24 Juni di Gelora Bung Karno juga lagi. Nah, kalau dari Lampung sendiri kegiatan itu terpusat dari sana atau di sini ada kegiatan lain? Di sini kan tadi sudah diceritakan ada kegiatan enggak satu tambah. Posisi 24 semua dikonsentrasikan di Gelora Bung Karno. Oh, harus itu menjadi acara penting untuk konsolidasi organisasi Secara nasional. Kita akan mengirimkan 70 satuan tugas yang berangkat nanti hari Senin karena ada pelatihan di Cibubur. Senin besok ini. Ya. Kemudian yang lainnya berangkat 23. Lampung yang berangkat tanggal 23 itu 4.500. Para petinggi partai mulai dari GBD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting. Agar pada partai saya partai berangkat ke sana. Ini menarik di acara 24 itu. Di sana nanti masuknya diatur dan akan ada program pemecahan rekor muri. Tarik kecil. Tarik kecil. Ada yang dua, tapi saya mau cerita dalam situasi kayak gitu pun PDI Perjuangan ingin memberikan contoh. Suatu pertemuan besar yang hampir 100 orang. Tapi nanti setelah pertemuan selesai bersih. Jadi nanti ada waktunya membagi makanan serentak, kemudian makan serentak. Jadi nanti ada makan serentak, pembagian makan serentak, Persihan serentak. dari begitu selesai itu bersih lah. Ya, jadi harus tertib, harus disiplin gitu. Termasuk nggak boleh ngerokok dan nggak boleh batuk. Bapak tahan nggak Pak? Itu bagian paling berat loh Pak. Maka dari sekarang harus sudah mulai oke ada Pak. Sudah ditahan. Ini ekstrimnya. Waktu rapat saya ngomong, teman-teman mulai dibesarkan, Sabda jangan berangkat, kemudian ada yang berangkat dikasih penjelasan bahwa disiplin partai sangat tinggi sampai khidmatnya itu ibaratnya batu pun tidak boleh lagi jalan memang lagi liberal. Karena ini hebat sih. Kalau saya jadi kalau Pak Donald kuat berapa lama nggak ngerokoknya Pak? Kalau kita memang sudah latihan, sudah beberapa hari udah nggak ngerokok. Kalau Pak Sutarno nggak ngerokok ya?
Iya, iya. Jadi nanti ya di sana itu ada 100.000 dari seluruh kader partai se-Nusantara. Ada beberapa kegiatan nanti di situ, termasuk tadi disampaikan Pak Sekretaris dari Lampung ada 70 satgas. Nanti secara nasional di situ ada sekitar 3.000 atau 5.000 ya Pak ya? Satgas seluruhnya. 5.000 Se-Indonesia. se-Indonesia. Nanti 5.000 satgas di situ, mereka juga akan tampil di situ, termasuk tadi ada tari kecak, iya kan? Itu kalau tidak salah ada 3.000 penari nanti di situ gitu ya. Ada beberapa kegiatan nanti kita lakukan mulai pagi sampai sore. Nanti itu akan ada juga pidato dari ketua umum, presiden, termasuk nanti dengan calon presiden yang kita bangga-banggakan. Yang yang teristimewa, Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini mulai masuk sana. Akhirnya nggak bisa saya hindari lagi masalah pencapresan karena kita sudah mulai masuk tahun politik, tahun-tahun panas lah, tahun-tahun krusial lah. Kalau untuk Lampung sendiri sudah ada instruksi khusus nggak Pak untuk memenangkan seorang Ganjar Pranowo sebagai Oh capres? yes, jadi hukumnya wajib bagi fungsionaris, petugas partai, pengurus partai untuk memenangkan Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar, nah ini sudah menjadi program kita. Tentu saja kaitannya Pak Ganjar itu betul-betul kita persiapan penerus Pak Jokowi. Programnya sudah Pak Jokowi hadir PDI Perjuangan, Pak Ganjar kader PDI Perjuangan, ya saya rasa masyarakat sudah melihat yang dihasilkan Pak Jokowi itu kira-kira seperti apa. Ada terobosan-terobosan di bidang infrastruktur, masalah yang lain-lain juga. Nah, kita ingin sekali masyarakat mengerti bahwa sosok Pak Ganjar juga bukan orang biasa yang punya potensi besar untuk memajukan bangsa ini. Kalau kami dari fungsionaris DPD memang sudah paham mengenai ini, tapi sosialisasi bahwa perintah memenangkan Pak Ganjar ini sangat nyata. Tadi kalau berbagi kesempatan kami ini. Dan sekarang ini kita juga sudah lihat bahwa relawan-relawan Pak Ganjar di Lampung juga sangat tinggi. Di Indonesia sangat tinggi. Jadi kalau sosok siapa sih penerus Pak Jokowi dari berbagai elemen ini pasti Pak Ganjar. Saya mau sampaikan supaya kita paham semua. Dari organ relawan Jokowi itu kurang lebih 125.000 kelompok ini ya, organ nama-nama relawan. Mulai sampai tanggal 7 Juni sudah ada 120 yang berasosiasi mendeklarasikan dari relawan Jokowi pindah menjadi relawan Ganjar Pranowo. Artinya 99% relawan Jokowi itu gesernya ke Ganjar Pranowo. Ya dukung Ganjar Pranowo. Dukung. Nah ini konkret. Jadi berarti sudah tahu relawan Jokowi itu udah banyak yang memang sosok Ganjar Pranowo ini yang meneruskan. Oleh karenanya partai memerintahkan untuk semua komponen fungsionaris di 3 pilar, kalau istilah di kami PDI Perjuangan 3 pilar, fungsionaris dan petugas partai yang di eksekutif dan legislatif. all board harus memenangkan Pak Ganjar. Ada taman. Iya, jadi pertama sekali kita sangat apresiasi dengan Ibu Ketua Umum, ya, sebagai seorang negarawan sejati. Beliau memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Itu. Kenapa saya katakan negarawan sejati? Karena beliau betul-betul mendengar suara dari rakyat, gitu ya. Kepentingan bangsa dan negara. Kemarin itu kan, ya kalau Ibu Ketum mau, termasuk Ibu Puan Maharani, gitu ya. Kalau seumpama karena KKN, harusnya kan Mbak Puan Maharani dong, gitu. Tapi karena Ibu Ketum seorang negarawan sejati, mendengarkan suara dari rakyat, maka beliau memutuskan Pak Ganjar Pranowo. Kenapa Pak Ganjar Pranowo? Karena beliau ini adalah sosok yang sederhana, yang merakyat, yang sudah teruji dan terbukti di beberapa penugasan. Baik di penugasan di legislatif, penugasan di eksekutif, ya sebagai gubernur 2 periode. Nah ini ditingkatkan lagi, gitu ya kan, penugasannya menjadi calon presiden. Tadi Pak Sekretaris sudah menyampaikan, nah ini menjadi tugas kita bersama, bergotong royong, ya, bagaimana untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo ini di Pilpres 2024.
kita semua bahu-membahu supaya kenapa? Supaya apa yang sudah dibangun oleh pemerintah hari ini, Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini kan sama kader ideologis partai PDI Perjuangan gitu. Nah ini tentunya kehadiran Pak Ganjar ini akan meneruskan tongkat estafet apa yang sudah diletakkan, sudah dibangun, sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, nanti ini akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Maka menjadi tugas kita semua termasuk relawan, tadi Pak Sekretaris sampaikan, relawan, jadi kalau ada yang mengklaim yang lain seumpama relawan Pak Jokowi lari ke capres itu, paling hanya 1% ya Pak ya. 99% ini semua pendukung ke Pak Ganjar Pranowo. Dan kita secara kepartaian, secara organisasi sudah dibentuk satu tim khusus yang diketuai oleh salah satu ketua DPP, Pak Ahmad Basara gitu ya, untuk mengakomodir seluruh relawan yang ada. Ini sekretarisnya kan Pak Adian Napitupulu, dan ini sudah inline sampai ke struktur partai di tingkat DPD, tingkat DPC. Kita semua membangun komunikasi dengan semua relawan baik yang dia terpusat maupun di tingkat daerah dalam rangka kita memenangkan Pilpres 2024 ini secara berkualitas gitu. Secara baik, damai dan berkualitas gitu, Rizky. Kalau sudah inline tadi berarti nanti gerakan untuk mensukseskan Ganjar ini satu ya Pak, berarti satu komando gitu ya, atau boleh ini relawan gerak sendiri, partai gerak sendiri, atau seperti apa? Jadi tentu saja ada beda. Kalau struktur partai kan tentunya lurus partai. Partai itu juga punya sampai pusat sampai di anak partai. Nah relawan berarti punya segmen sendiri. Kalau pengurus partai terutama yang digarap menjadi anggota partai. Kalau relawan boleh saja dia bukan partai dari PDI Perjuangan, tapi berafiliasi untuk relawan ini nyoblosnya Mas Ganjar. Tapi ada juga yang sekarang berkata tapi sosok Ganjar ini tertarik ya afiliasi ke Pak Ganjar dan PDI Perjuangan. Jadi relawan tentu saja lebih luas ruang lingkupnya. Mungkin juga relawan Ganjar itu sekarang bukan hanya dari PDI Perjuangan, afiliasinya mungkin dari mitra kerjasama dari partai saat ini P3 misalnya. Jadi ada segmen tertentu terbatas, tetapi tentu saja ada koordinasi. Hari ini di PDI Perjuangan juga hari ini ada tamu 2 relawan Ganjar. Iya, kita juga samakan pemikiran. Paling tidak kita koordinasikan untuk jalannya kegiatannya di sinergikan. Jadi posisi itulah dan kita memberikan ruang yang cukup luas untuk masyarakat relawan yang mau bergerak memenangkan Mas Ganjar. Poin yang lain adalah begitu banyak muncul relawan, berarti sosok Mas Ganjar itu magnet tersendiri. Ya disukai, itu diterima. Kira-kira nanti pola saat mulai kampanye akan sama nggak seperti Pak Jokowi seperti sebelumnya? Pak Jokowi kan punya berbagai terobosan seperti sumbangan, kemudian penampilan yang beda seperti baju ini. Kalau kira-kira sosok Ganjar ini akan seperti itu nggak saat kampanye nanti Pak? Belum dah. Ya, tapi Dewan Pimpinan Pusat sudah menyiapkan, bisa menyiapkan tentang ini sudah masuk bagian strategi itu ya. strategi. Ya sekarang piloting dulu. Nanti nggak ada Oh ya, nggak surprise lagi. Rizky, kaitan dengan mengenai relawan itu tadi, ya di daerah DPD PDI Perjuangan, ya ini sebagai tadi disampaikan wajib untuk memenangkan Ganjar Pranowo, gitu ya. Karena ini adalah kader partai kita, maka DPD PDI Perjuangan menyediakan tempat dengan seluruh relawan. Siapa saja, kita kalau semakin banyak yang terlibat untuk pemenang Ganjar ini tentu kita semakin senang gitu ya. Semakin banyak orang yang berkontribusi bagaimana untuk memenangkan Ganjar. Kita di DPD itu menyediakan tempat, siapa aja relawan yang mau bergabung ya silahkan gitu. Kita bangun koordinasi dan komunikasi gitu ya. Nah terkait seumpama pilihan mereka nanti kaitan dengan pileg gitu ya, itu siapa? Silakan saja, yang pasti partainya yang bermitra dengan ini dong, dengan capres Ganjar Pranowo gitu ya kan. Jadi kalau mereka relawannya Ganjar Pranowo, pasti mereka juga milihnya partai yang bermitra dengan
pengusung Ganjar Pranowo seperti itu. Gitu ya Pak Sekretaris ya. Cocoknya. Sekarang ini sih mungkin lebih ke pribadi ya Pak. Karena saya tahu ini urusan partai sebenarnya. Cuman kalau kita bicara calon wakil ya dari Ganjar ini kan secara nasional juga semua balon capres yang nongol ini lagi masalah wakilnya nih yang sedang tarik ulur. Kalau menurut bapak-bapak siapa sih sosok yang layak yang cocok mendampingi Ganjar? Saya tahu ini di luar partai karena pasti kebijakan partai juga ini. Ini urusan capres, cawapres, kepala daerah, hal di PDI Perjuangan serahkan pada ketua umum. Di hasil kongres kita sudah sepakat. Kita tentu saja satu asas ini tegak lurus pada ketua umum karena mandat yang diberikan. Ya. Tapi kita juga sudah bisa lihat kira-kira siapa sih kalau dari segi politik harus bisa melengkapi, memperkuat untuk menang. Nah, ini domainnya kita sudah tahu siapa-siapa yang disediakan. Tapi kalau itu domainnya memang itu domain ketua umum untuk yang memberikan manfaat siapa-siapa. Saat ini sedang terjadi pendekatan barangkali menghitung-hitung gitu. Kalau kami kemarin rapat kerja nasional juga sudah disampaikan. Tetapi posisinya nanti tuh Pak. Pasti yang tersaing itu strategi. Siapapun nanti yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum ya, kita akan tegak lurus. Lalu kaitan tadi dengan partai istilahnya kerjasama lah ya, kerjasama, kita pakai kerjasama bukan koalisi ya Pak Sekretaris. Kita kerjasama seperti sekarang kan ada Partai Hanura, ada Perindo, kemudian ada P3 gitu. Kita juga dalam rangka nanti pemenangan ini, kita akan silaturahmi, kita akan koordinasi, kita akan komunikasi. Ini juga sudah kita bicarakan di internal, kita sedang mengagendakan. Kita akan ketemu nanti dengan mereka, termasuk kalau ada partai lagi yang ingin bergabung. Nah kemarin kan PAN sudah mulai datang ini ya Pak ya? Ya kan? Sinyal-sinyal ya. Sudah ada sinyal. Sinyal kuat ya. ya. Nah ini tinggal kesepakatan politiknya saja, yang belum tanda tangan ini gitu. Jadi nanti dengan seluruh partai yang sudah ada kesepakatan, di daerah kita akan bangun koordinasi dan komunikasi. Kita akan bangun koordinasi dan komunikasi, termasuk tadi dengan seluruh relawan-relawan organ yang ada, dalam rangka bagaimana kita menyatukan derap langkah untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada 2020 mendatang. Gitu deh. Oke. Pak, sekarang saya pengen singgung sedikit masalah pencalekan. Ini kan proses yang sedang berjalan nih. Target PDIP di parlemen itu seperti apa? Ya, pencalekan kita sudah melalui proses. Sekarang sudah didaftarkan ke KPU. Tentu saja kami dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. PDI Perjuangan ini organisasi disbirokrasi tinggi tata kelola partainya. Dimulai dari 2 tahun yang lalu, kita sudah mulai persiapan diklat-diklat kader. Ada diklat-diklat itu di tingkat kabupaten, kemudian sudah dimulai diperintahkan mulai merekrut tokoh. Merekrut tokoh direkrut, kemudian mulai sekarang didaftarkan. Dengan hitung-hitungan yang sudah kita lakukan, kita sudah menetapkan untuk PDI Perjuangan Lampung menang yang ketiga kali. Jadi sudah kita tetapkan, artinya bahwa kita akan menang di Lampung. Ada target-target, malah secara udah di detail oleh ketua. Di target-target itu mulai dari GPRI-nya, provinsinya, di kabupaten kota. Kami sudah mengadakan berbagai diskusi sampai penetapan target-target itu. Jadi kalau yang sekarang supaya tahu PDI Perjuangan kemarin menang, di beberapa kabupaten kita menang, kita pastikan yang menang itu tetap menang dan nambah. Amin. Oleh karena gerakannya mulai dari tata kelola partai, turun ke bawah, itu memberikan apa bersama rakyat, itu sudah kita lakukan memberikan ini. Termasuk setiap kegiatan hari ulang tahun, tahun baru dalam rangka ulang tahun partai. Januari kita juga banyak kegiatan, sekarang juga masih banyak kegiatan. Di-maintain ini supaya kita memang partai memang tidak eksis dan sampai mengakar di tingkat anak ranting. Tidak semua partai mempunyai unit organisasi sampai tingkat anak ranting. Anak ranting itu gini, ranting itu desa. Anak ranting itu dusun kelurahan,
Kita sampai di tingkat itu kita punya struktur gitu. Semua nih partai yang punya. Karena ini gerakan ini sudah berjalan. Pak Donald ada yang mau ditambahin masalah pencalekan? Iya, mengenai pencalekan pada prinsipnya kita tidak ingin mengganti kursi, ya, tapi kita menambah. Maka capaian yang sudah didapat pada tahun 2019 kita harus naik ini di 2024. Maka tagline-nya itu Ganjar menang, PD Perjuangan menang, calegnya juga harus menang gitu. Iya. Jadi semua kita harus memenangkan itu dalam rangka tadi target harus hat-trick. 3 kali memenangkan pemilu. Karena kita sudah menang pemilu 2014, pemilu 2019, nah ini nanti pemilu 2024 gitu. Maka dengan begitu kita bisa menjadi sebagaimana selalu disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, kita ini menjadi partai pelopor. Partai pelopor itu disiplin ideologi, kemudian disiplin organisasi, disiplin teori, dan disiplin tindakan gitu. Kalau menurut Bung Karno yang namanya partai pelopor itu berarti keberadaannya betul-betul memberikan kemanfaatan, ya, betul-betul dia dekat dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat gitu. Jadi Rizky, posisi memenangkan pemilu presiden legislatif satu hari kan nafas, kita tidak persoalkan itu sistem terbuka. Kami di perjuangan kemarin memang menyusun dengan sistem terbuka. Karena terbuka kemarin kita menang. Terbuka sebelumnya menang. Kita sangat tidak khawatir dengan sistem pemilu. Apapun, makanya beberapa waktu lalu pimpinan ketua saya selalu berstatement, kita siap apakah tertutup terbuka. Nah sekarang sudah diputus terbuka. Syukur alhamdulillah. Orang kemarin terbuka kita perluas, insya Allah. 2 kali menang, kenapa ketiga kali harus ragu? Oh iya, sudah ada modalnya Mas. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini kan Gaung hat-trick ini luar biasa, target yang luar biasa ya Gaung hat-trick ini. Kalau bicara hitung-hitungan di Lampung seperti apa? Tercapai nggak targetnya? Optimis nggak? Optimis. Jadi dari tentu saja kami juga mengadakan survei yang dilakukan. Ternyata Lampung masih on the track pada posisi naik, baik di BRI-nya, di provinsinya, apalagi kabupaten. Nah, untuk diketahui juga, kami punya kader-kader yang jabat kepala daerah. Kader-kader yang jabat kepala daerah itu dalam hal pemilihan legislatif dia juga kerja. Malah kader-kader ditugaskan untuk nyalek di provinsi. Dalam rangka apa itu? Nah, menjamin untuk nambah kursi. Jadi para kader-kader yang sekarang kemarin jadi kepala daerah, yang sekarang sedang sementara istirahat karena PJ, dia juga harus bawa kursi baru untuk ngisian. Tadi Pak Sultan ngomong kalau PDI Perjuangan ngomongnya yang sudah ada itu tambah berapa? Itu kan bawa kursi. Jadi ini Saudara Rizky, itu kan Ibu Ketua Umum mungkin bisa disimak hampir di setiap kesempatan selalu mengingatkan dengan kader untuk turun, menangis dan tertawa bersama rakyat. Inilah yang semua kita kerjakan, kita lakukan. Kita yakin dan percaya dengan modal kita selalu bersama-sama rakyat, ya, yang kita selalu kerja, turun dan ketemu dengan rakyat, tertawa dan menangis bersama rakyat. Kita yakin dengan begitu kita bisa memenangkan hat-trick 3 kali pemilu, termasuk pada 2024 ini. Optimis ya Pak ya? Dan nambah kursi ya, bukan cuma menang ya. Nambah kursi. Baik, terima kasih Pak Sutono sama Pak Donald Hariswatang sudah hadir di studio Kupas Podcast. Sukses selalu buat PDIP, termasuk khususnya PDIP Perjuangan Lampung. Semoga target hat-tricknya tercapai. Amin. Terima kasih. Ada sedikit ini untuk closing, gitu ya. Nanti ditambahkan sama Pak Sekretaris. PD Perjuangan mungkin ada teman-teman atau pemirsa ya yang kemudian mungkin bertanya-tanya, kenapa kalau seumpama setiap rapat PD Perjuangan di saat dia membuka kegiatan dan menutup kegiatan selalu bilang merdeka? Oh iya, begitu. Saya pengen tanyakan itu sebenarnya Pak, betul. Makanya pertanyaan orang kita udah merdeka kok, kenapa kok masih bilang merdeka gitu? Karena kita merdeka, kita memang betul-betul merdeka di semua aspek gitu ya. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, kita betul-betul bagaimana kita bisa seperti pangan, kita bisa swasembada gitu. Inilah yang terus dikerjakan oleh PDI Perjuangan yang selalu digelorakan
Sehingga nanti di semua aspek kehidupan itu kita betul-betul merdeka. Karena itu di setiap seumpama kita ada kegiatan, kita selalu membuka itu dengan kalimat merdeka dan kita menutupnya juga dengan merdeka. Itu motivasi, menyemangati kita sehingga kita betul-betul nanti bisa merdeka di semua aspek tadi. Mungkin Pak Sekretaris Saya mau mengenalkan salam Pancasila. Jadi nanti saya kasih contoh pada pemirsa bahwa ada salam baru. Salam Pancasila. Begitu salam Pancasila, kita begini. 5 boleh begini, boleh begini. Salam Pancasila, nanti saya salam Pancasila kita jawab berdiri. Habis itu merdeka, merdeka ada kali, merdeka 3 kali. Nanti kita coba ya Pak. Yang di sini juga ikut coba nanti. Ikut bersuara yang di sini nanti ya. Pancasila ya. Oke, kita mulai. Salam Pancasila. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Sutono, terima kasih Bapak Donald Hariselatan atas waktunya, sukses selalu buat PDIP. Terima kasih kembali. Baik.